Selamat pagi. Baik, luar biasa ternyata ya. Bagaimana kondisinya, sehat ya? Pagi ini kita akan mempelajari sistem pengapian konvensional. Ya, sistem pengapian konvensional. Ada yang tahu apa sistem pengapian? Ya, tunjuk jari. Tunjuk jari. Ayo tunjuk jari. Loh, sistem pengapian. Til api berarti kan. Berarti sistem ini tugasnya adalah menghasilkan percikan api. Menghasilkan percikan api. Ya? Paham ya? Nah, di dalam mempelajari sistem pengapian, tujuannya adalah ketika nanti kalian sudah lulus, itu kan nanti akan dijadikan seorang mekanik otomotif. Ya. Seorang mekanik otomotif, otomatis kan kalian harus tahu. Ibaratnya dokter itu harus tahu bagaimana mengobati orang sakit. Agar bisa mengobati orang sakit, dia harus bisa mendiagnosa dulu sakitnya apa, gitu kan? Setelah tahu sakitnya apa, baru ditentukan obatnya. Nanti kalian lulus dari sini itu jadi dokternya otomotif. Nah, Mas David, saya kangen dengan Mas David ini. Fungsi koil untuk apa, Mas? Fungsi koil memperbesar arus, menghasilkan tegangan tinggi, meningkatkan tegangan, menaikkan tegangan. Berarti hampir sama ya, cuma form kalimatnya yang prinsip fungsi koil adalah untuk menaikkan tegangan. Pertanyaan berikutnya, kenapa tegangan yang ada di dalam sistem pengapian itu harus dinaikkan? Yang lain. Kalau kecil tidak bisa memercikan bunga api busi. Ada lagi. Yuk. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya jalan dengan jalan yang datar, nah kan gitu. Tenaga yang dikeluarkan kecil. Ibaratnya itu adalah tenaga yang dikeluarkan oleh baterai yang hanya 12 volt. Tapi kalau saya harus meloncati parit, maka tenaga yang dibutuhkan besar. Kalian harus tahu bahwa busi itu elektrodanya terpisah, sehingga ketika dialiri arus dari baterai yang tenaganya kecil, hanya 12 volt tadi, maka dia tidak bisa melewati gap yang ada di busi. Agar dia bisa meloncati gap busi, maka tegangannya harus dinaikkan. Memeriksa apakah koil yang ada di dalam mesin itu masih kondisinya standar atau tidak. Jadi mengukur, memeriksa kondisi koil itu masih bisa dipakai atau tidak. Kalau tadi koil itu fungsinya untuk menghasilkan tegangan tinggi, komponen yang ada di dalam koil itu terdiri dari
kumparan primer dan kumparan sekunder. Itu komponen utamanya. Sehingga koil bisa menghasilkan tegangan tinggi dengan cara mengalirkan arus ke kumparan primer, kemudian arus itu diputus dengan tiba-tiba sehingga terjadi induksi di kumparan sekunder. Itu proses yang terjadi di koil. Oke. Nah, hari ini kita akan memeriksa apakah tahanan yang ada di dalam kumparan primer dan kumparan sekunder yang ada di dalam kendaraan itu masih memenuhi standar atau tidak. Oke. Tentunya di kelas ohmmeter itu jadi satu dengan multitester. Nah, ini multitester. Salah satu alat ukur yang ada di dalam multitester ini adalah ohmmeter. Fungsinya adalah untuk memeriksa tahanan sebuah kawat penghantar atau tahanan kumparan bisa, tahanan rangkaian bisa. Ada yang masih ingat caranya penggunaan ohmmeter? Masih. Langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Akan kita pakai ohmmeter. Kalibrasi. Betul? Kalibrasi dulu. Nah, yang pertama adalah selektornya diposisikan ke ohm. Ya, selektornya diputar ke ohm. Langkah kedua, dikalibrasi. Masih ingat caranya kalibrasi? Oke. Probe-nya dihubungkan, kemudian jarumnya diarahkan ke angka 0 dengan memutar probe. Dengan memutar knob dan probe ya. Probe-nya ini memutar knob. Tolong diputar ke Mas. Udah? Oke. Berarti ohmmeter ini sudah siap digunakan untuk memeriksa tahanan. Nah, selanjutnya, karena yang kita periksa itu koil, kumparan primer dan kumparan sekunder, tentunya kita harus mengetahui dulu hubungan terminal yang ada di dalam koil yang menghubungkan kumparan primer dengan kumparan sekunder. Kumparan primer itu terhubung antara terminal apa dengan apa? Positif dan negatif. Berarti nanti kita memeriksa tahanan kumparan primer itu probe-nya dihubungkan dengan positif dan negatif. Kalau sekunder, positif dan tegangan tinggi. Berarti nanti probe ohmmeternya dihubungkan dengan terminal positif dan terminal tegangan. Itu cara pemeriksaan tahanan koil. Nah, berikutnya kita akan membagi kelas 2MA ini menjadi beberapa kelompok kerja praktek. Silahkan nanti, karena ini jumlahnya 33 ya, berarti satu kelompok ada 5 orang. Baik. Oke, silahkan nanti yang saya tunjuk langsung berdiri menuju ke tempat kelompoknya masing-masing. Oke, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan ke sana. Ayo segera berdiri, job sheet-nya di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 5, sisanya kelompok 6. Oke, silakan menempatkan diri.
sudah selesai, sudah melakukan semuanya. Yang tugas berikutnya adalah dari data hasil pengukuran itu nanti kalian buat sebuah laporan praktek. Ya, dibuat di dalam buku catatan, kemudian dikumpulkan besok ketika akan praktek kedua. Jadi sebelum praktek, buku laporannya dikumpulkan terlebih dahulu. Baik. Kemudian berikutnya, kira-kira apa yang kamu dapatkan hari ini? Dari pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Oke, tahu caranya memeriksa tahanan koil, hambatan pada koil. Yang lain? Yo. Tahu cara memeriksa tahanan pada resistor. Oke, tahu caranya memeriksa tahanan pada resistor koil. Nah, jadi semoga apa yang kamu kerjakan hari ini itu sebagai modal nanti ketika kalian betul-betul sudah bekerja, sudah menjadi seorang mekanik. Terus untuk pembelajaran hari ini, dari penyampaian Pak Supri mungkin ada yang kurang? Tidak sama sekali. Materinya sudah cukup jelas? Jelas. Kemudian cara cara menyampaikan materinya sudah lengkap, sudah urut. Oke, terima kasih. Pertemuan pada pagi hari ini saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.